adalah Raja.
Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang dalam hadirat-Mu, mempersembahkan pujian syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini semua oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan hadir tempat ini bersama-sama dengan kami. Amin. Terima kasih Memberkati Allah. kami dan mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu dan berkat-berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji nama-Mu, kami siap menikmati bait-Mu, dan kami siap menikmati firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Allah, Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Mari ya Tuhan, Engkau urapi kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Besarkan nama Tuhan. Kita akan bagi sama-sama. Pujilah Dia, amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Amin. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan ada satu solatku, ada satu solatku yang setia, amin. Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang memberikan hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama
persoalan, di saat kita mendapatkan satu pencobaan dan ujian dalam hidup kita, Tuhan senantiasa tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita untuk memberikan kekuatan buat kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Seperti rusa yang haus akan mencuri. Tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakanlah Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Memang seperti dalam pujian ini, kami indah dan kami teduh bahkan kuat di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Mari Allah, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bila kiranya Tuhan berikan kekuatan dalam hidup kami melalui firman-Mu yang saat ini hamba-Mu akan sampaikan. Bila kuasa Roh-Mu dan hikmat-Mu yang daripada-Mu Tuhan, bila nantiasa Engkau curahkan buat hamba-Mu, sehingga kami semua yang duduk diam mendengarkan firman-Mu boleh terberkati dan dikuatkan oleh Amin. Terima firman-Mu. kasih. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali di dalam sahabat yang indah, sahabat yang penuh berkat, sahabat yang oleh karena Tuhan memberkatinya, maka kita beroleh kepenuhan berkat-berkat di dalam hidup ini.
Sekali lagi selamat pagi. Biarlah hari ini kita mengawali Sabat Tuhan dengan memberi hidup di dalam ketetapan Allah. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini melalui tema yang sudah tertera di dalam warta yang diberikan oleh hambanya untuk kami sampaikan sebagai pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun tema tersebut adalah taat kepada Tuhan. Seperti kita dengar dan seperti kita tahu saudara-saudara, bahwa taat itu merupakan satu kata yang sesungguhnya memiliki arti yang sedemikian besar, karena ketaatan mencakup segala sesuatu. Kekuatan saja belum mencakup berkat. Berkat saja belum mencakup kekuatan. Kekuatan dan keberkatan boleh memenuhkan kita, tetapi itu belum mencakup ketaatan. Tetapi di dalam sebuah ketaatan, saudara membuktikan bahwa diri saudara memiliki kekuatan dan keberkatan di dalam hidupmu. Nats yang kita akan ambil pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Secara berurutan, ini secara rutin supaya setiap kita boleh membiasakan diri mendengar suara Tuhan. Kita akan berseru dengan suara kita membaca ayat ini. Dengan demikian kita sedang memperdengarkan suara kebenaran dari Allah. Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan 10. Nanti urut dari saya searah iman. Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ayat 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, saudara, kalau kita cermati di dalam susunan kata yang tercantum di dalam kalimat ini, ada iman dan ada taat. Saudara, iman itu memimpin kita di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan ketaatan. Demikian pula apabila kita memiliki yang namanya ketaatan, maka iman kita tidak menjadi iman yang sia-sia. Saudara, iman dan taat adalah duit tunggal. Iman dan ketaatan adalah sesuatu rangkaian yang tidak bisa saling dipisahkan. Di mana orang berkata, aku memiliki iman, pasti dia memiliki ketaatan. Karena di dalam ketaatan itu terkandung perbuatan, terkandung harapan, terkandung dambaan, dan terkandung segala sesuatu yang sesungguhnya kita inginkan. Bukankah firman Tuhan yang lain mengatakan bahwa iman itu adalah sauh, bahwa iman itu adalah suatu bukti dari segala sesuatu yang tidak tampak. Maka saudara-saudara, biarlah dengan iman itu pula saudara memiliki kepergian tetapi tidak mengenal tujuan. Ini tidak mudah saudara-saudara. Setiap orang yang melangkahkan kakinya keluar dari pintu biasanya sudah mempunyai satu tujuan. Tetapi tidak demikian ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan. Ia tidak mengetahui di mana akhirnya nanti ia akan tinggal. Yang ia tahu bahwa imannya menuntut ia menjadi manusia yang taat di hadapan Tuhan. Dan saudara adalah taat ketika dipanggil. Kejadian 12 saudara ayat 1 sampai 3.
Kejadian pasalnya yang ke-12. Bu Dwi mohon bacakan 1 sampai dengan 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Demikian firman-Nya. Abraham dipanggil. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara, ayat pertama saya tegaskan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara ingat, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akan itu sudah belum, saudara-saudara? Belum. Akan itu memang akan kita alami, tetapi kata akan itu menunjuk kepada sesuatu yang belum terjadi. Tetapi oleh karena iman maka Abram taat. Dia berjalan saja, dia tidak tahu. Yang penting ia berjalan ke arah di mana Tuhan akan menuntun dan menyampaikan di satu tempat yang pada nantinya itu menjadi satu janji bahwa Tuhan akan membuat namanya masyhur dan semua bangsa di bumi ini mendapatkan berkat olehnya. Saudara, meninggalkan negerinya, meninggalkan bapa leluhurnya, meninggalkan sanak familianya, saudara-saudara, itu merupakan satu isyarat, suatu pertanda bahwa sesungguhnya ia harus menanggalkan kehidupan yang lama dan menyongsong kehidupan yang baru. Meninggalkan tanah leluhurnya artinya meninggalkan semua yang terkandung di dalam tanah leluhurnya. Di sana ada tradisi itu ya adalah tradisi yang tidak berkenan kepada Allah. Di mana penyembahan berhala terjadi, di mana memegahkan diri terjadi. Saudara, di atasnya kalau kita membaca 2 perikop di atasnya, itu adalah menara Babel di mana bangsa Israel pada saat itu telah bersatu padu. Baiklah, mari kita mendirikan sebuah menara yang sampai ke langit, sampai menyentuh langit. Ini baru permulaan kata Tuhan. Tetapi kalau tidak Tuhan datang dan memberantakan, memporak-porandakan mereka, maka kesombongan bangsa Israel pada saat itu akan menjadi jadi. Maka Tuhan serahkan pada saat hari itu, sehingga mereka diporak-porandakan dengan bahasa-bahasa, sehingga mereka tidak mengenal antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Mengapa? Mengapa Tuhan tidak menginginkan satu bahasa? Karena dengan demikian saudara, kalau pada saat itu bangsa Israel diberi keleluasaan dengan hanya satu kehendak dan satu bahasa, ia akan dapat mencapai apapun. Kalau demikian Tuhan tidak ingin manusia ciptaannya mencapai segala sesuatu. Bukan seperti itu makna daripada firman Tuhan. Tetapi karena terkandung di dalam bangsa Israel ini adalah tinggi hati, memegahkan diri, merasa kuat, merasa apapun dapat dicapai. Ini yang tidak berkenan kepada Allah. Maka diporak-porandakan bahasa mereka sehingga mereka berpencar. Dan itu menjadi tanda, yaitu Babilonia kalau sekarang itu. Menara Babel itu yang menjadi awal dari sebuah kata Babilonia itu. Saudara, kenapa Tuhan tidak menginginkan manusia dapat mencapai segala sesuatu? Itu bukan makna atau bukan tujuan Tuhan. Tetapi membatasi kesombongan dan kecongkakan manusia. Sebab dengan demikian, ia tidak akan pernah memiliki perasaan bahwa ia ada di dalam ketetapan Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar
dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, ini baru janji. Baru janji, saudara. Tetapi tentang iman, Abraham bukan orang yang diragukan lagi. Maka sampai hari ini ia disebut sebagai bapak orang beriman. Ia pernah diuji ketika ia mendapatkan istri yang mandul. Karena Sarah itu adalah orang yang tidak dapat memiliki anak karena kemandulannya. Tetapi apakah ini membuat tidak mungkin Allah memberikan anak? Sangat mungkin. Dan di dalam ujian seperti ini, Abraham benar-benar memiliki pengalaman iman yang sungguh luar biasa. Jadi saudara, yang pertama yaitu taat ketika dipanggil. Bisa bayangkan saudara-saudara kalau ketika itu Abraham tidak meninggalkan negeri tanah leluhurnya, yaitu di mana saudara? Ur Kasdim, di tanah Haran. Kalau ia tidak pergi meninggalkan tanah leluhurnya, dan ia tidak meninggalkan negeri yang telah melahirkan dan membesarkannya, ia akan terkungkung senantiasa dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di Ur Kasdim. Tetapi ia taat ketika dipanggil. Ia menjalani, sekalipun ia belum tahu di mana ia nantinya dituntun. Tetapi Abraham menjalani dengan iman. Iman itulah yang membuat ia taat. Dan ketaatan itu yang membuktikan bahwa orang percaya memiliki iman. Seperti Abraham memiliki iman. Meninggalkan kehidupan yang lama, saudara, artinya bahwa kita ini sesungguhnya datang dari tanah di mana kita ini dikungkung oleh satu kebiasaan-kebiasaan buruk. Di mana engkau dipimpin oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, maka di situ engkau tidak akan berkembang dengan iman dan ketaatanmu. Maka memang harus dicabut dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu. Maka Tuhan katakan, pergilah. Mengapa Tuhan tidak merubah di tempat yang ada? Apa Tuhan tidak bisa merubah atau memberkati Abraham di tempat di mana ia dibesarkan dan dilahirkan? Di tanah Ur Kasdim? Bisa. Tetapi Allah adalah Allah yang memiliki kehendak yang setiap manusia tidak bisa menyangkalnya. Karena Allah menjadi lebih tahu, dan Allah sangat tahu dengan apa yang ia rancangkan terhadap ciptaannya. Dan Abraham taat ketika dipanggil. Supaya apa? Supaya ia menerima janji Allah. Menjadi masyhur namanya. Menjadi bapa bagi orang beriman. Dan supaya orang yang memberkati Abraham diberkatilah. Dan siapa mengutuk Abraham terkutuklah. Sampai yang terakhir, saudara-saudara, bahwa melaluinya semua bangsa di bumi memperoleh berkat. Siapa yang sangka, saudara-saudara, kalau melalui kepergian Abraham dari Abram, maksud kami, sebelum ia diubah menjadi Abraham, dari tanah Ur Kasdim harus melalui padang gurun. Siapa sangka bahwa melaluinya semua bangsa di bumi memperoleh berkat. Taatlah ketika Tuhan memanggil engkau. Tapi jangan mencoba-coba mengatakan panggilan itu di dalam hatimu tanpa engkau sendiri berhubungan secara langsung kepada Tuhan. Karena kalau konektor kita ini tidak berhubungan dengan Allah, apa yang tersuarakan di dalam hati dan jiwa kita biasanya hanya kepikiran, dan itu dipengaruhi oleh apa yang kita tahu, bukan yang Tuhan mau. Hati-hati, saudara. Tidak, wah, memutuskan sendiri, aku harus pergi dari tempat ini. Tuhan katakan, dan koneksimu, hubunganmu dengan Allah tidak sedemikian rapat, jangan menentukan langkah sendiri. Taatlah ketika Allah memanggil. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam hal apa kita harus melakukan ketaatan itu?
di dalam mengelola berkat. Ini yang kedua, saudara-saudara. Masih Kejadian pasal 12, hanya saja mengambil ayat yang keempat sampai dengan yang ke-7. Kalau tadi 1 sampai 3, sekarang 4 sampai dengan 7 saya bacakan untuk saudara. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya, yaitu anak Haran, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Perhatikan saudara ayat 4. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka. Yang didapat, saudara-saudara, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Didapat artinya dicari. Didapat artinya diusahakan. Didapat artinya ada orang yang memberikan karena kita berjerih lelah. Karena kita berjerih payah. Bayangkan kalau ia tidak mengelola, maka ia tidak bisa mengumpulkan sanak saudaranya untuk berangkat menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kecenderungan manusia itu bisa memperoleh segala sesuatu. Kecenderungan manusia itu dengan sekuat tenaga ketika ia memiliki sebuah tujuan, ia akan mencapainya dengan mati-matian. Tetapi kecenderungan manusia itu jarang mengelola dengan baik. Orang yang dapat mengelola berkat dengan baik adalah orang yang bijak. Maka ketaatan kita harus mencontoh Abraham, yaitu ketaatan di dalam mengelola berkat. Bagaimana caranya? Ia tidak memiliki hati yang tamak. Ia tidak memiliki hati yang serakah. Ia memang bukan orang miskin. Abraham itu bukan orang miskin ketika ia mengembara di padang gurun. Ia adalah orang yang kaya. Ia mempunyai banyak orang atau banyak budak. Tetapi ia bukan orang yang tamak. Ia bukan orang yang serakah. Di negeri yang melimpah ruah, ia katakan kepada Lot pada suatu ketika, Lot, keponakanku, tanah ini sangat subur dan luas. Engkau memiliki gembala dan ternak yang banyak, demikian pula aku. Untuk itu, marilah kita berbagi, supaya jangan orang-orang kita saling berebut. Di mana bukti bahwa Abraham tidak serakah? Abram adalah orang yang mengajak Lot. Tetapi Abram tidak terlebih dahulu memilih. Ia memberikan kepada Lot keputusan untuk memilih. Silahkan Lot, ambil tanah yang kau ingini. Tanah ini sangat subur dan kau boleh memilih. Kalau engkau ke utara, maka aku yang ke selatan. Kalau engkau ke timur, biarlah aku yang ke barat. Dan apabila engkau yang ke barat, biarlah aku yang ke timur. Ia mendahulukan orang lain. Ia mendahulukan yang sanak familinya terlebih dahulu daripada dirinya sendiri. Ini satu bukti bahwa ia tidak tamak. Ia tidak serakah. Jarang, saudara, orang yang berbagi. Oke, banyak orang yang dapat berbagi. Tapi apakah memberi kesempatan orang lain memilih yang baik lebih dulu? Jarang orang yang seperti Abraham. Orang yang berbagi banyak. Tetapi rata-rata orang berbagi, apalagi prinsip dunia ini. Oke,
Setelah aku mengklaim yang ini, oke silahkan ambil yang sebelah sana. Itu adalah dunia. Itu adalah sifat ketamakan orang-orang dunia. Tidak demikian dengan Abraham, luar biasa ia. Memberikan orang lain keputusan untuk mengambil yang terbaik dulu. Baru sesudahnya ia mendapati. Apakah ini merugi, saudara-saudara? Dunia mengatakan rugi. Engkau bisa mengambil yang lebih baik dulu. Kemudian yang kurang baik, silahkan kau berikan kepada yang lain. Tetapi tidak demikian hukum Allah. Abraham mendapat sisa di mana Lot telah memandang sekitar di lembah Yordan, tanah yang subur. Tetapi Abraham memperoleh tanah yang kering. Tetapi Allah memberkati luar biasa. Karena apa? Janji Allah tidak akan pernah meleset. Betapapun tempat yang subur dipilih oleh orang lain, tidak kurang panjang tangan Allah memberkati. Sebab apa, saudara? Yang terpenting bukan tanah yang subur yang kita miliki. Yang terpenting bukan harapan-harapan yang diberikan oleh tanah di mana kita tempat tinggal. Tetapi yang terpenting adalah memiliki janji Allah. Sekalipun engkau berada di bukit batu, sekalipun engkau ada di lembah ngarai, sekalipun engkau ada di tempat semak duri, kalau Tuhan berkata, aku akan menjadikan kau berkat, maka berkat itu tidak akan meleset dari kita. Pandai-pandailah mengelola berkat yang dipercayakan kepada kita. Orang bisa mendapatkan segala sesuatu, tapi belum tentu orang dapat mengelola segala sesuatu. Ini adalah paham yang kedua, atau ketaatan yang kedua, berkat. Apakah dengan demikian keluarga Abraham tidak diberkati ketika Lot memilih yang apa? Lebih dulu memilih yang terbaik? Oh, tidak. Janji Allah tidak akan berubah. Sekalipun apabila Lot itu mengambil tempat yang paling subur sekalipun, Tuhan tetap akan memberkati di mana Abraham itu berada. Nah, ini yang luar biasa yang dapat kita petik dari Abraham. Betapa luar biasanya orang yang memiliki hati seperti Abraham. Mengelola berkat dengan tidak tamak, dengan tidak serakah, dengan tidak mementingkan diri sendiri, tetapi meyakini dan memegang teguh bahwa janji Allah menjadi milik. Maka dimanapun aku ditinggalkan, dimanapun aku diserakkan, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Diberkatilah keluarganya, diberkatilah sanak familinya. Tetapi yang terpenting, saudara-saudara, ketika saat itu ia berjumpa dengan Allah, langsung ia katakan, di sini akan kudirikan mezbah bagi Tuhan. Orang dunia kalau memperoleh sesuatu yang baik, di sini aku akan membangun istanaku supaya orang mengetahui bahwa aku adalah orang yang sukses. Abraham tidak seperti ini. Ketika ia telah berjumpa dengan Allah, yang pertama-tama ia lakukan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah artinya mendirikan tempat untuk mempersembahkan. Dan apabila seseorang memiliki satu tujuan mendirikan mezbah atau mendirikan tempat untuk persembahan, artinya ia mempersiapkan diri untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu adalah puncak dari pengelolaan. Pengelolaan yang sejati, pengelolaan yang paling kekal, yaitu pengelolaan yang berujung pada persembahan kepada Tuhan. Mendirikan mezbah bukan sekedar cita-cita. Mendirikan mezbah adalah sesuatu yang menjadi ketaatan kita di dalam beriman kepada Tuhan. Diberkatilah keluarganya dan diberkati seluruh hidupnya sampai janji Tuhan benar-benar diberikan kepada Abraham. Yang ketiga, saudara-saudara, menanti kota yang dibangun oleh Allah, yaitu kota yang kudus. Ibrani dulu, saudara-saudara, ayat yang ke-10 dari Ibrani 11 tadi. Mengapa taat menanti
kota yang akan dibangun oleh Allah? Coba. Ayat yang ke-10. Coba Mas Kidung dari Ibrani yang 11 tadi. Ibrani 11 ayat yang ke-10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, saudara, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, arsitek manapun tidak ada yang mengungguli kemahiran Allah. Arsitek terhebat sekalipun di dunia, tidak akan ada yang lebih kokoh di dalam membangun seperti yang dibangun Allah. Karena Abraham tahu bahwa sesuatu yang dibangun Allah tentu sifatnya adalah kekal. Maka ia taat menanti kota yang akan direncanakan dan dibangun oleh tangan Allah sendiri. Apa iya Tuhan kok membangunkan kota bagi Abraham? Apa tidak bisa Tuhan memberikan kekuatan kepada Abraham agar Abraham membangunnya? Bisa, saudara, itu secara fisik. Tetapi sesungguhnya kota yang diidam-idamkan, yang dijanjikan Allah bukan seperti kota yang kita bayangkan di dalam alam kepikiran kita. Yang akan diberikan Tuhan itu adalah kota yang kekal, yang kita kenal dengan Yerusalem baru pada nantinya. Kita buka di dalam Wahyu pasal 21. Wahyu pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-4. Kita akan membaca secara berurutan. Saya, Mas Agung, Mas Kidung, dan terakhir Bu Dwi. Saya 1, Mas Agung 2, Mas Kidung 3, dan Bu Dwi 4. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Artinya dunia ini, artinya bumi yang lama, dikatakan Tuhan, itu semuanya telah berlalu ketika kita sudah sampai di kota yang dijanjikan Allah. Sekali lagi, kota yang dijanjikan Allah adalah kota Yerusalem baru. Artinya, saudara-saudara, kemenangan Yerusalem itu benar-benar akan dipermuliakan oleh Tuhan pada saatnya nanti dengan menciptakan Yerusalem yang baru. Saudara, di sana tidak akan lagi bait Allah. Semuanya serba ada, saudara. Semuanya ada di dalam kemuliaan Allah. Benarkah di sana tidak diperlukan lagi bait Allah? Kita akan buktikan di ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-18 sampai yang ke-27. Akan saya bacakan untuk saudara. Ini adalah penutup, tetapi ini adalah wahyu. Marilah kita mendengarkannya dengan seksama, bahwa ini adalah ayat 18 akan saya bacakan sampai ayat yang terakhir. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis,
Dasar yang kedua batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Dasar yang keempat batu jamrud. Dasar yang kelima batu unam. Dasar yang keenam batu sardis. Dasar yang ketujuh batu ratna cempaka. Yang kedelapan batu beril. Yang kesembilan batu krisolit. Yang kesepuluh batu kisobras. Yang ke-11 batu lazuardi. Dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Perhatikan saudara. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Ini adalah kata Yohanes yang menerima wahyu. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, manusia di dunia mencari kekayaan, mengumpulkan materi banyak, mengumpulkan emas, perak, dan permata. Tetapi pada akhirnya nanti saudara sangat tidak berguna. Apakah akan dibawa? Tidak. Sebab apa saudara dikatakan tidak berguna semua itu bagimu di dalam kehidupan kekekalan? Bayangkan saja saudara. Lantai yang pertama itu adalah emas murni. Lapisan yang pertama adalah batu permata yaspis. Sampai yang ke-12, lapisan yang ke-12 itu batu kecubung saudara. Semua permata ada di sana, semua jenis batu mulia ada di sana. Kalau manusia hanya menggunakan setitik di jari manisnya saja sudah merasa kaya saudara, sudah memiliki kebanggaan. Betapa luar biasanya Allah nanti. Itu hanya jadi lantai nanti saudara di sana. Maka sangat benar kalau Allah mengatakan yang engkau cari itu sangat tidak berguna. Bukan tidak boleh dicari saudara, karena itu merupakan satu pertanda bahwa engkau juga berjerih lelah. Tetapi kalau itu menjadi andalanmu, Tuhan aku mempunyai banyak permata, Tuhan aku mempunyai banyak emas dan perak, sungguh itu akan menjadi bahan tertawaan bagi Tuhan. Bukan saya sedang mengatakan bahwa Tuhan suka mentertawakan, tidak. Artinya saudara, engkau ketelik kalau engkau mengandalkan apa yang kau miliki. Batu permata yang bersinar, di sana kemuliaan Allah bersinar sepanjang siang, karena tidak ada lagi malam di sana. Matahari tidak dibutuhkan, sinar kemuliaan Allah demikian. Betapa luar biasanya saudara, kalau kita memiliki hati yang taat, dan akhirnya kita tidak hanya menanti-nantikan kota yang baru, kota yang kudus, kota yang direncanakan dan dibangun sendiri oleh Allah, yang tidak dibangun oleh manusia. Dan kita pasti mencapainya di sana. Yerusalem baru, kalau engkau memiliki iman dan engkau memiliki ketaatan. Engkau boleh ditinggalkan oleh apapun di dalam dunia ini, tapi jangan sekali-kali engkau ditinggalkan oleh iman dan ketaatan. Sebab orang boleh memiliki dunia, tetapi kalau ia tidak memiliki iman dan ketaatan, tidak ada artinya di hadapan Allah.
sekalipun engkau harus ditinggalkan oleh gemerlapan dunia ini, tetapi kalau engkau memiliki iman dan ketaatan, engkau berharga di hadapan Tuhan. Engkau dicatat di dalam buku Allah. Dan dikatakan oleh Allah, segala sesuatu yang najis tidak akan masuk di sana. Hanya orang-orang yang namanya tercantum di dalam kitab kehidupan anak domba itu yang layak tinggal di sana. Maukah kita memiliki ketaatan di dalam Tuhan? Taatlah kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih sempurna kecuali beriman dan melakukan ketaatan itu di dalam Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah menjanjikan berkat, Tuhan tidak akan pernah mencerabutnya lagi. Sekalipun kau mengangkat aku hanya mendapatkan sisa. Aku hanya mendapatkan setelah orang lain memiliki yang baik. Teguhkan hatimu. Janji Tuhan itu untuk engkau. Janji Tuhan untuk Abraham dan keturunannya. Dan secara iman kita ini adalah orang-orang keturunan Abraham. Kita memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang akan menerima janji Allah. Betapa mulianya Allah menjanjikan berkat-berkat bagi Abraham dan keturunannya. Kita tunduk kepala. Bapa, hamba-Mu berhenti bicara, tetapi kekuatan Allah akan menuntun kami menjadi orang yang kuat di dalam iman dan menjadi orang yang memiliki ketaatan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami telah disirami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadikan kami orang-orang yang taat, sebagaimana ketaatan yang dimiliki Abraham, sehingga sekalipun kami menganggap di dalam kehidupan kami ini
selalu mendapatkan setelah orang lain mengambil yang baik. Tetapi Bapa, dimanapun kami ada di dalam janji Allah. Itu yang terpenting. Sebab dengan demikian, janji Allah itu ya, itulah yang akan menjadikan kami memperoleh kemenangan melalui ketaatan kami. Berkati istri dan anak-anak kami. Berkati rumah tangga kami, berkati rumah tinggal kami. Supaya dengan demikian, ketaatan itu kami miliki. Supaya di dalam ketaatan itu kami memperoleh apa yang telah janjikan Tuhan. Yaitu kami beroleh keberkatan. Terima kasih ya Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya dengan demikian menjadi kekuatan di dalam ketaatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa dengan Allah pada siang hari ini dalam menjadi berkat kekuatan dalam hidup kita. Kita akan berikan persembahan buat Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya masa aku berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini bersama keluarga kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu sebagai makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan mengingatkan kami selalu untuk taat kepadamu dan mengikuti panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang minggu ini, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepadamu ya Bapa. Seberapapun yang kami berikan, kami percaya bahwa Engkau mampu turut campur tangan dalam setiap pengelolaan persembahan ini untuk menjadikan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Dengan senang hati kami mau memberikan persembahan kami ini kepadamu. Banyak terselip dosa dan kesalahan dalam kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan Yesus ampuni. Haleluya. Amin. Iya, setialah, setia sama. Angkatlah tanganmu, tadahkan harapanmu kepada Allah. Pandang sinar kemuliaan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan
Ku ingin tetap di sini, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi pandanglah dan memandang indah wajahmu. Katakanlah tanganmu. Apabila hari ini engkau telah mendengar firman Tuhan dan engkau memiliki iman dan engkau melakukannya dengan sebuah ketaatan, maka sinar kemuliaan Allah akan menudungimu dan perlindungan Allah akan menaungi engkau senantiasa, baik engkau di kota ataupun engkau di ladang, ketika engkau di rumah ataupun engkau di dalam perjalanan. Allah akan memberkati engkau dan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor, dan engkau akan menjadi semakin naik tidak turun. Sejuta tangan yang hendak menarikmu turun tidak akan kuasa menandingi satu tangan Allah yang mengangkatmu naik. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah tercurahkan pada pagi hari ini. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, biarlah setiap kita yang telah menerimanya bersama-sama katakan haleluya, amin. Ibadah raya sudah selesai. Selamat hari Minggu.